Apakah kalian pernah dengar tentang pohon garkat? Pohon ini mungkin tidak terlalu familiar bagi kita, tapi ternyata pohon ini punya hubungan erat dengan sejarah dan budaya orang Yahudi. Pohon ini bahkan disebut-sebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pohon yang akan berbicara pada hari kiamat. Penasaran, apa saja fakta menarik tentang pohon garkat? Yuk, tonton video ini sampai habis. Sejarah pohon garkat dalam tradisi Yahudi. Nama garkat berasal dari bahasa Arab yang berarti menyelam atau terbenam. Hal ini mungkin karena pohon ini memiliki akar yang sangat dalam dan kuat yang bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Pohon ini juga dikenal dengan nama lain seperti boxton, Kriston, atau Jerusalem Thorn. Nama pohon garkat cukup populer sebagai pohon akhir zaman. Pohon ini disebut dalam hadits sebagai pohon pelindung bagi kaum Yahudi dari kejaran kaum Muslim pada peperangan yang akan terjadi akhir nanti. Kisah tentang pohon garkat ini disebutkan dalam hadis nubuwah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon garkat karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Garkat mempunyai julukan sebagai pohon Yahudi karena pohon inilah yang akan melindungi umat Yahudi dari kejaran kaum Muslim di akhir zaman nanti. Saat batu-batu dan semua pohon berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi, tidak demikian dengan pohon garkat yang memilih diam untuk melindungi umat Yahudi. Pohon garkat bukan pohon kafir atau makhluk yang membangkang kepada Allah. Yang kafir hanyalah umat Yahudi yang ingkar kepada Allah. Garkat adalah makhluk Allah yang tunduk kepada kehendaknya. Sering disebut sebagai pohon Yahudi. Pohon garkat ini memang memiliki kaitan dengan tradisi dan kepercayaan Yahudi. Saat ini pemerintah Israel sedang giat-giatnya menanam pohon garkat di seluruh dunia, termasuk di Israel dan Yerusalem, Palestina. Penanaman pohon ini sudah dimulai di hutan Yerusalem. Rencana penanamannya akan dilakukan di 5 lokasi utama seperti di Gunung Hermon yang telah ditanami garkat sekitar 900 pohon. Bahkan, pada tahun 2030 targetnya menanam 5 juta pohon garkat. Diperkirakan setiap pohon garkat bisa menyembunyikan puluhan orang Yahudi. Berikut ciri-ciri pohon garkat atau pohon Yahudi. Pohon garkat memiliki ciri-ciri seperti tekstur keras, berduri dan beracun. Akar pohon garkat mengeluarkan bulu dan duri. Imam An-Nawawi pernah berkata, garkat adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis, Palestina. Abu Hanifah ad-Dinawari berkata, garkat sejenis pohon berduri dari spesies terung-terungan, buahnya bulat seperti batu akik telah menjadi besar. Dalam kitab Al-Mujam Al-Wasit disebutkan, garkat adalah pohon yang tingginya antara 1 sampai 3 meter. Tergolong spesies terung-terungan, batang dan dahannya berwarna putih. Mirip pohon ausai dari segi daunnya yang lunak dan dahannya yang berduri. Adapun bunganya yang berleher panjang berbau harum, berwarna putih kehijauan. Buahnya berbentuk kerucut dapat dimakan. Pohon ini mirip pohon cemara tetapi tidak tinggi. Pohon garkat juga pohon yang mempunyai umur yang cukup panjang. Garkat juga pernah tumbuh di areal pekuburan Baqi Madinah. Sebelumnya tanah Al-Baqi ditumbuhi oleh pohon-pohon garkat Lycium sawi. Ibnu Al-Atsir menjelaskan bahwa garkat adalah sejenis pohon, idah, pohon besar dan pohon berduri. Bentuk tunggalnya, garkadah. Tempat pemakaman di Madinah juga dikenal dengan sebutan Baqi al-Garkat karena dahulu ada pohon garkat di sana yang kemudian ditebang. Menurut Al-Ashma'i, pohon-pohon garkat tersebut ditebang pada saat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat tersebut pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Wallahu a'lam bishawab.
Itulah artikel yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kisah dan sejarah lainnya.